Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua, soleh dan soleha kelas 3 serta ayah dan bunda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 7, subtema yang kedua. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 7 perkembangan teknologi, subtema yang kedua perkembangan teknologi produksi sandang. Yang akan kita pelajari yaitu muatan PPKN. Keberagaman teman-teman di sekolah. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah adalah contoh keberagaman yang terdapat di sekolah. Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Ada perbedaan kegemaran, perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, dan lain-lain. Perbedaan kegemaran berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Seperti contohnya misalkan kalian si Ahmad punya hobi main futsal, sedangkan si Dani misalkan hobinya main basket. Nah, itu berbeda-beda ya keberagamannya. Ada juga keberagaman sifat. Misalnya ada sifat yaitu sifatnya penolong, dermawan, periang, ramah, pemalu, penyabar, dan pemberani. Nah, itu beberapa sifat-sifat ya yang ada pada diri kita maupun diri teman-teman kita. Jadi sangat beragam ya. Walaupun berbeda, tetap kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun. Ya, misalkan kita sifatnya ramah, tapi kita ada punya teman yang pemalu. Nah, kita sama-sama saling melengkapi, kita saling menghargai. Misalkan kalau temannya ditunjuk bu guru untuk maju ke depan, ayo latihan menyanyi ke depan kelas, misalkan temannya pemalu sekali. Nah, kita jangan mengejeknya ya, tapi kita tetap menghargai karena teman kita mungkin sifatnya pemalu, berbeda dengan kita yang pemberani. Nah, tapi walaupun teman-teman kita berbeda, tetap harus saling menghargai. Supaya apa? Supaya hidup kita akan lebih rukun. Nah, keberagaman teman-teman di sekolah. Nah, keberagaman pakaian adat dan kain tradisional merupakan bagian dari budaya Indonesia. Nah, keberagaman tersebut merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, kalian bisa melihat ya di layar mungkin HP kalian atau laptop kalian ada gambar dari berbagai baju adat dari berbagai daerah seperti Dayak, dari Jogja maupun dari Minangkabau dan banyak lainnya. Contoh kain tradisional yang ada di Indonesia, misalnya kain songket. Nah, kain songket ini berasal dari daerah Lombok. Kemudian ada kain ulos dari Sumatera Utara, kain tapis dari Lampung, dan kain lurik dari Yogyakarta. Nah, kita harus turut melestarikan keberagaman budaya di sekolah agar tidak punah. Caranya bagaimana? Caranya dengan bangga memakai pakaian adat dan kain tradisional. Nah, contohnya misalkan kalau punya teman dari Sumatera, dia punya kain ulos. Nah, misal di sekolahan dipakai atau buat kegiatan yang lain dipakai, ya kita saling menghargai. Nah, jangan malah diejek ya, tapi kita menghargainya. Bahkan kalau kita pun misalkan kita dari suku Jawa, bisa kita memakai kain dari daerah lain. Nah, sama-sama dari Indonesia tapi kita berbeda daerah, kita memakai kain dari daerah lain. Nah, kita pede ya
percaya diri, bangga itu suatu cara kita dalam melestarikan kain tradisional. Jadi jangan pernah malu atau mengejek kain tradisional dari daerah lain. Itu caranya ya. Manfaat keberagaman di sekolah. Nah, setiap siswa di sekolah memiliki keunikan sendiri yang berbeda. Nah, contohnya aja kita di sekolah SD Islam Insan Taqwa. Di sini ya kalian dengan teman kalian satu kelas maupun berbeda kelas itu berbeda-beda suku bangsanya. Nah, alhamdulillah kita di sini ya sekolah di Insan Taqwa ini kita sambil belajar menghargai perbedaan ya yang ada di Indonesia ini, karena disinilah kita ketemu dari teman yang sukunya Jawa, berteman dengan teman dari Minang, dari Padang ya, dari Aceh, maupun dari Kalimantan, itu banyak juga ya. Nah, perbedaan ini ada suku bangsa, budaya dan bahasa juga beda-beda. Nah, contohnya aja, kita kan ini di Cikarang ya. Nah, di Cikarang ini termasuk sukunya suku Sunda. Bahasa yang digunakan dari teman kita ada yang berbahasa Sunda. Nah, kita juga belajar bahasa Sunda pun kita harus semangat, karena kita salah satu wujud kita dalam menghargai dan melestarikan budaya Indonesia. Berikut adalah manfaat keberagaman dalam lingkungan sekolah. Nah, ada beberapa manfaatnya dari berbagai keragaman yang ada di lingkungan sekolah ini. Yang pertama, membuat kita menyadari bahwa kita itu harus hidup rukun dan saling menghargai antar teman ya. Karena ada perbedaannya itu kan kita jadi menjaga nih supaya tidak ada perpecahan atau pertengkaran dengan teman. Jadinya kita menahan egois, menahan ego kita. Jadi insya Allah kita akan hidup rukun. Kedua, dapat bekerja sama dengan teman. Nah, dengan itu adanya saling menghargai, saling menyayangi, jadinya kan kita juga bisa bekerja sama dengan teman yang lain ya, yang berbeda suku juga. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Itu salah satu manfaatnya. Keempat, yaitu menjadi sumber belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Itu beberapa manfaat dari keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, kemudian menyikapi keberagaman di lingkungan sekolah, kita akan menemukan banyak keberagaman sifat teman di sekolah. Misalnya, sifat teman kita yang periang dan teman yang pendiam. Nah, perbedaan itu kita harus sikapi dengan bijak agar tetap terjalin rasa persatuan di antara teman. Berikut contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan. Ya. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Dan keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Kemudian yang kelima, melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Nah, itu beberapa contoh ya sikap yang perlu kita terapkan supaya ya, perbedaan yang ada di dalam sekolah kita khususnya itu walaupun berbeda, tapi kita bisa hidup rukun, damai, bersama-sama, ya, menuntut ilmu juga bersama-sama. Jadi menyenangkan hidup kita itu di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, untuk tugasnya, ya, ini tidak ada di buku paket ya. Khusus tugasnya ada di sini. Nah, makanya kalian simak ya tugasnya. Kemudian setelah disimak, ditulis tugasnya. Ditulis di buku tulis tematik, ya, kemudian di foto dikirim ke walas masing-masing. Silakan tugasnya ya kalian tulis, itu ditulis kembali. Ya, tujuannya ya supaya kalian biar menulisnya lebih rapi lagi. Ya, belajar ya nak ya, pelan-pelan kita menulis kembali, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian.
penjelasan materi kita tentang muatan PPKN pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Untuk ayah dan bunda khususnya ini kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran ya, sudah mendampingin putra-putrinya belajar dari rumah. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.